ini adalah momentum untuk negara duduk bersama, menyediakan ruang di dalam satu meja perundingan untuk kemudian masyarakat sipil itu diberikan kesempatan untuk mengutarakan sebetulnya yang mereka ketahui terkait peristiwa sejarah ini loh, misalnya. Nggak usah masukin deh misalnya gitu. Ya. Jadi auto editing atau self censorship kayak mungkin orang lakukan di biografi untuk membangun branding. Cukup nggak pertanyaannya? Jangan-jangan hanya jadi formalitas misalnya gitu loh. Nah kalau misalnya dia jadi polemik, justru di uji publik itu bisa di launching tanggal 8 ya, bulan 8 Bulan ya. 8 ya. Gitu kan, apalagi kan ini budgetnya nggak sedikit gitu. Jadi ada pertanggungjawaban publik yang memang ya karena pakai duit publik gitu loh. Sistem berpikir kita melalui kurikulum bisa kan? Ya harusnya itu juga bisa sekarang. Artinya kalau mau mengubah itu harus dengan pola yang sama. Program penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Menteri Bapak Fadlizon ini bertujuan untuk memperbaharui narasi sejarah nasional Indonesia yang lebih komprehensif, inklusif, dan kontekstual. Terakhir diperbarui pada tahun 2008 dan hanya mencakup hingga masa Presiden B.J. Habibie. Oleh sebab itu, ya, narasi sejarah Indonesia dinilai tidak lagi memadai untuk menggambarkan dinamika dan perkembangan terbaru. Di samping itu, temuan-temuan yang kemudian muncul belakangan, baik dari sisi arkeologi dan kemudian sejarah-sejarah yang terbarukan, itu belum diperbaharui. Nah, oleh sebab itu, pemerintah mengambil kebijakan afirmatif untuk menyusun atau ya merekonstruksi barangkali ya narasi sejarah Indonesia. Nah, bersama saya telah hadir narasumber teristimewa Oki Tirto. Siap. Beliau adalah pengamat sosial budaya dan sekaligus kebijakan publik. Terima kasih Bro Oki. Sama-sama Bro Ali. Telah datang di studio. Sudah berapa lama kita nggak ketemu? 7 purnama. Baik pemirsa, selamat datang di podcast Ngopi Isu, ngobrol pintar, informasi utuh. Dan saya mengajak narasumber saya, Bro Oki, kita minum kopi dulu. Siap. Siap. Ini ritual wajib ya? Ritual wajib. Alhamdulillah. Oke, Om Oki, bagaimana Bro Oki ini menilai soal kebijakan pemerintah gitu ya, yang mengambil inisiatif luar biasa, inisiatif yang sebenarnya bagus ya, sebenarnya baik gitu, tetapi dalam perkembangan ini muncul masukan-masukan gitu, kritik dari publik gitu ya. Kalau kita lihat realitasnya gitu ya, bahwa ini kalau tidak keliru ini dimulai di Januari, kemudian timeline ya, melihat timelinenya, kemudian berakhir di Agustus atau akan di launching pada Agustus dalam rangka memperingati atau hadiah untuk HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, ini bagaimana melihat dari aspek dinamika yang berkembang? Oke. Yang pertama, saya sih sebetulnya berharap inisiatif yang luar biasa ini nggak diselenggarakan dengan terburu-buru gitu ya. Oke. Kan ini 10 jilid kalau saya nggak salah. Betul. Ada beberapa bab, ada beberapa bagian, dan isinya itu bukan hanya tentang sejarah Indonesia modern, bukan hanya tentang sejarah politik, tapi lebih dari itu gitu. Ya boleh dibilang ambisius sebetulnya, karena dari zaman dari sisi waktu dari zaman Mesolitikum gitu kan, dari zaman Homo sapiens, dari zaman ya ada yang menyebutnya prasejarah, ada yang menyebutnya awal mula sejarah gitu ya. Jadi
dari era itu sampai era politik kontemporer kan sebetulnya era Indonesia yang terkini itu dicatat itu. Nah, kalau lihat sebarannya sebetulnya kan isinya menurut saya cukup komprehensif dari mulai kayaknya akan mencatat rute sebetulnya dari mulai Homo sapiens dan terusnya ada Wajakensis, ada peninggalan-peninggalan yang sebagian orang menyebutnya purba, sebagian menyebut prasejarah, sebagian menyebutnya awal dari sejarah sampai ke manusia Indonesia modern kan gitu. Nah, aspeknya juga nggak hanya politik di situ. Di situ ada flora fauna, ada upaya-upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dia adalah bagian dari persinggungan dunia. Ada irisan dengan peradaban lain, misalnya India, Timur Tengah, kemudian bagaimana posisi Indonesia dalam pergaulan global. Nah, itu kan berusaha untuk dicatatkan. Betul. Nah, untuk kerjaan yang sebegitu kompleksnya, sebegitu komprehensifnya, menurut saya sebaiknya sih jangan terlalu terburu-buru. Oke. Tapi dari formasi kalau tidak keliru tuh seratusan pakar dan tim yang terlibat gitu ya, dan kemudian didisposisi oleh Kementerian Kebudayaan gitu ya. Ini apakah cukup dari timelinenya? Kemudian dari 10 jilid gitu ya. Saya nggak ngerti secara teknis gimana, tapi yang pasti akan dibagi tuh, karena saya lihat kalau dari per jilid dan per bab itu kan sebenarnya bisa dikerjakan berdasarkan kepakaran masing-masing. Betul. Itu kan udah terbagi di situ. Terskemakan orang yang expert di sejarah Indonesia modern, ada yang expert di sejarah Indonesia kontemporer, ada yang expert di zaman Jepang, kayak gitu kan, ada yang sebelum itu gitu. Jadi kayaknya sih skemanya udah dibagi begitu outline-nya. Cuma maksud saya ya nggak perlu buru-buru juga gitu. Artinya nggak perlu 7 sampai 8 bulan juga gitu kan. Ya bukan berarti harus berlama-lama ya, tapi paling nggak kita siapkan spare waktu yang cukup, karena meskipun Menteri Kebudayaan bilang bahwa ini tidak akan ditulis, artinya buku sejarah ini tidak akan ditulis sebagai sejarah resmi, tapi kan apapun yang keluar dari negara itu kan official ya, gitu loh. Itu dia udah melekat di dalam dirinya gitu loh. Nah, karena itu harusnya ditulis dengan penuh kehati-hatian gitu loh. Ditambah misalnya ada part-part tertentu yang syarat dengan polemik, gitu loh. 65 misalnya, itu udah banyak sih sebetulnya orang yang menulis itu. Tapi kan orang menulis sejarah tentang 65 itu misalnya di luar versi resmi negara. Nah, yang sekarang lagi hot 98 misalnya gitu ya. Gimana mau menuliskannya kalau misalnya waktunya nggak panjang kan? Dari Januari kemarin startnya. Bung Ali bilang kan dari Januari tadi. Terus mau di launching Agustus besok. Gitu, dan kalau tidak keliru juga bulan 7 setelah para pakar ini rampung gitu ya. Ini kalau tidak keliru juga 70 sampai udah 70% lah ya. Gitu, bulan depan ini, bulan 7 ini akan ada uji publik. Gitu. Iya. Nah, apakah mungkin kemudian feeding dari publik ini dikonstruksi kembali gitu. Masukan-masukan publik ini gitu ya, kemudian dikonstruksi kembali oleh pakar yang terlibat ini. Gitu. Ini belum kemudian kita bicara apakah Bro Oki juga sebagai pegiat sosial budaya gitu ya, soal metodologi kita nggak usah sanksikan para pakar lah ya gitu. Tapi dari sisi waktu gitu, sisi waktu ini gitu, apakah kemudian ini bisa gitu memenuhi itu gitu sampai setelah uji publik gitu ya, bulan 7 rampung semuanya, bulan 8 dirilis atau di launching. Ya itu tadi saya pikir seharusnya sih nggak perlu terlalu terburu-buru, meskipun melibatkan sejumlah pakar ya, sederet pakar gitu. Tapi dia akan lebih baik lagi kalau dikerjakan dengan waktu yang cukup. Kenapa? Karena di sela waktu yang cukup itu kita berharap masukan dari publik itu bisa terakomodasi. Betul. Kan sebetulnya untuk membedakan pemerintahan hari ini dengan pemerintahan sebelumnya misalnya,
ini kan sesuatu langkah yang luar biasa. Ya. Bahwa niatan baiknya adalah yang pertama sejarah Indonesia itu harus diupdate. Ya. Kemudian yang kedua semangatnya adalah semangat persatuan nasional, Betul. gitu, semangat kebangsaan. Nah, kalau itu spiritnya, sebetulnya ini adalah momentum untuk negara duduk bersama, menyediakan ruang di dalam satu meja perundingan untuk kemudian masyarakat sipil itu diberikan kesempatan untuk mengutarakan sebetulnya yang mereka ketahui terkait peristiwa sejarah ini loh misalnya gitu. Atau perspektif dari Karena kan bukan berarti juga di antara mereka itu nggak ada yang ngerti sejarah Betul, gitu. Karena itu loh. Terlebih kita nggak mau mengulang sebetulnya di era kolonial misalnya. Kolonial itu menetapkan satu Koninglik yang berusaha untuk menerbitkan bacaan-bacaan gitu, yang kalau ada narasi yang terbit di luar daripada sepengetahuan Koninglik kemudian di labeling sebagai bacaan liar. Nah, di era Orde Baru kita mengenal isu subversif misalnya gitu kan. Nah, sehingga orang harus sembunyi-sembunyi tuh kalau mau membaca atau memproduksi narasi sejarah yang nggak sesuai dengan yang official dari negara. Nah, kita berharap sebetulnya spirit reformasi dihadirkan hari ini gitu, karena Pak Prabowo adalah orang yang berpikiran terbuka. Betul. Pak Fadlizon juga orang yang saya yakin berpikiran terbuka gitu ya, sebagai orang yang mengerti tentang sejarah, tentang kebudayaan. Saya pikir harusnya ini adalah kesempatan di mana negara memberi ruang. Artinya momentum ya. Iya. Ya. Jadi kalau mau mengambil momentumnya, ambillah momentum itu secara utuh gitu. Ya. Dengan memberikan ruang yang cukup, dengan memberikan waktu yang cukup untuk kemudian masyarakat sipil itu juga mengutarakan apa yang mereka ketahui gitu. Kalau memang ada bukti, hadirkan buktinya. Sehingga sejarah itu dituliskan dengan satu fakta sejarah gitu, bukan dengan asumsi, kan begitu. Nah, saya melihat sebetulnya yang berbahaya sebetulnya yang sudah terjadi di rejim manapun yang mencoba untuk menuliskan sejarah resmi atau official history versi negara adalah ketika kemudian dia menjadi satu-satunya tafsir tunggal tentang sejarah. Ya. Kemudian produksi pengetahuan dalam hal ini sejarah pada akhirnya kan menjadi wacana yang bermetamorfosa menjadi rejim pengetahuan. Nah, itu kan yang sudah pernah terjadi dan terkurikulum. Nah, itu dicatat dengan baik dalam politik kurikulum di era Orde Baru. Nah, kita nggak mau itu terjadi, sehingga itu bisa dimitigasi sebetulnya. Karena kan kalau di policy making process itu, di policy formulation itu kan orang bisa menghitung sebetulnya ada intended effect. Ya, kalau misalnya ini diajukan akan ada respons nih, kira-kira gitu. Nah, itu kan bisa dimitigasi. Kalau Bro Oki lihat dari realitas yang berkembang, rencana mitigasi ini bagaimana? Apakah skema itu sudah disiapkan? Mungkin dengan uji publik tadi kan. Oke, siap. Saya nggak tahu tapi pertemuannya berapa kali. Kalau misalnya pertemuan dengan uji publiknya, kalau misalnya uji publiknya 1 kali di bulan ke-7 dan bulan 8-nya di launching, artinya seperti saya bilang tadi tidak cukup ruang dan tidak cukup waktu untuk menjalin kemesraan diskursus antara negara di satu sisi dengan civil society di sisi lain. Karena kan ini soal merumuskan bersama apa yang akan dituliskan. Gitu ya. Pegangannya ya fakta sejarah. Kan gitu. Nah, kedua pihak ini bisa duduk bersama, menghadirkan di atas meja itu, di atas meja perundingan itu fakta sejarahnya apa. Kalau toh ada fakta yang ya kurang enak di hati, kurang enak dalam ingatan itu, ya atas nama fakta sejarah dia memang harus dituliskan. Tapi semangatnya adalah betapapun itu memilukan, betapapun itu menyakitkan dan menyayat secara kemanusiaan, dia tetap harus ditulis karena dia harus diketahui agar tidak diulangi. Kan itu. Apapun itu. Poinnya. Iya. Dia harus diketahui. Karena target kita menulis hari ini
kan bukan untuk generasi hari ini, Betul. tapi untuk generasi anak cucu dari bangsa Indonesia ke depan. Betul, Nah, betul. kalau toh ada yang nggak enak, ya nggak perlu ditutup-tutupi juga, gitu loh. Dalam sejarah raja-raja zaman dulu kan juga banyak sebetulnya peristiwa-peristiwa yang nggak enak, tapi kan kemudian ya tercatat pada akhirnya Ya, gitu loh. Nah, kita nggak mau misalnya kemudian nanti ada narasi yang kayak Darmo Gandul gitu loh. Jadi ada sejarah yang orang pinggiran bikin untuk kemudian ini loh sebenarnya gitu loh, terjadi loh ini. Kan nggak perlu. Kenapa? Karena ini era-era keterbukaan dan kita yakin hari ini kita dipimpin oleh orang-orang yang memiliki diskursus yang luar biasa tentang sejarah, tentang kebudayaan, tentang ilmu pengetahuan gitu loh. Jadi menurut saya ini momentumnya sebetulnya. Dari pengamatan Bro Oki sendiri ini dalam pengetahuan, kemudian dalam interaksi ya gitu dengan barangkali dengan komunitas-komunitas yang atau pegiat-pegiat sejarah gitu ya, sosial kebudayaan dan seterusnya. Seberapa jujur dan adil sih gitu selama ini kita menuliskan narasi nasional Indonesia? Yang sebelumnya Iya. kan kita bisa lihat misalnya dinamikanya, orang tidak bisa berharap banyak dari negara sehingga orang mulai menuliskan narasi alternatif. Oke. Misalnya peristiwa Malari Ya. atau peristiwa 65. 65. Oke. Bahkan di luar itu di era kolonial misalnya ada peristiwa-peristiwa gedoran misalnya. Ada gedoran Tangerang, ada gedoran Depok gitu, di mana ada peristiwa yang nggak enak gitu loh. Iya. Tapi itu part yang memang gini, sejarah itu bukan roman picisan kan. Sejarah itu bukan hanya mencatat satu momentum-momentum yang sentimental di mana orang ada dalam romansa tertentu kan, enggak gitu. Glorifikasi dan seterusnya. Diskusi ini tadi dibuka dengan ritual minum kopi itu. Di kopi ada manisnya, ada pahitnya kayak sejarah gitu. Jadi tapi semuanya harus disajikan dalam satu cangkir gitu loh. Jadi itu gitu loh. Iya. Mau manis mau pahit, apa yang telah dilakukan atau dilalui oleh bangsa ini dia harus dicatat dengan kejujuran. Ya spiritnya satu, untuk diketahui agar tidak diulangi bagian-bagian yang tidak enak itu. Kan fungsi sejarah kan kita mempelajari sesuatu untuk kemudian menjadi lebih baik lagi dari itu. Itu sih sebetulnya. Iya, Bung Oki, ini kan dari perkembangan di ruang publik ya, gitu. Ada beberapa pihak yang kalau versi negara ya, ini semangatnya adalah Indonesia sentris gitu ya, persatuan gitu. Semangatnya adalah bagaimana kemudian tone-nya gitu ya, ini agak dominan positif gitu ya. Yang kita baca seperti itu. Tetapi ada pandangan lain bahwa kalau seandainya tadi disampaikan gitu, ada sejarah yang kurang agak sensitif gitu ya, dan kemudian kurang mengenakan gitu ya. Apakah kemudian kalau diangkat, ditulis, itu bisa memunculkan persatuan gitu ya, menumbuhkan semangat persatuan gitu, atau justru bisa memecah belah? Iya gitu. Apakah juga nanti tergantung, ini belum bicara interpretasi juga kan, ada fakta-fakta sejarah, kemudian interpretasi juga bisa beragam kan gitu. Dunia punya peristiwa-peristiwa yang gak enak juga tuh. Iya, betul. Ada genocide misalnya. Kalau dalam sejarah Islam ada Karbala. Ya. Nggak banyak orang yang berani bahas tentang Karbala. Karena kalau bahas itu tuduhannya Syiah gitu. Padahal peristiwa itu bukan soal Syiah atau tidak Syiah. Itu adalah tragedi kemanusiaan kan sebetulnya. Itu kan gak enak ya. Iya. Bagaimana mungkin kemudian cucu Nabi Sayyidina Hussein gitu dibantai gitu di Padang Nainawa di Irak ya kalau sekarang. Bahasnya gak enak. Tapi umat perlu tahu itu. Itu adalah fragmen-fragmen yang perlu diketahui untuk dipelajari, diambil makna dari peristiwa itu. Genocide misalnya. Bagi bangsa Jerman tuh nggak enak banget. Nggak enak banget. Ya kan? Iya. Ya tapi mereka harus telan pil pahitnya kan gitu ya.
gitu loh. Jadi banyak sebetulnya catatan-catatan yang nggak enak di Republik ini yang ya atas nama sejarah dia harus dicatat karena fakta sejarah itu kan nggak bisa ditebang pilih ya. Harusnya, Bagian ini kayaknya nggak enak nih, kita nggak usah masukin deh misalnya gitu. Ya. Jadi auto editing atau self censorship kayak mungkin orang lakukan di biografi untuk membangun branding atau citra diri segala macam. Kayaknya nggak itu logik penulisan sejarah gitu loh. Jadi mau manis, mau pahit, mau asin gitu ya, ya harus ditulis sepanjang memang ada fakta sejarahnya. Tapi kan kemudian soal teknik penulisan itu kan hal yang lain. Oke. Nah, teknik penulisan, saya pikir sejarawan sebagai akademisi kan, sebagai saintis yang lainnya itu dingin ya. Jadi tidak memiliki pretensi politik harusnya gitu. Ketika menuliskan catatan peristiwa. Ya, kita berharap begitu ya. Ya kita berharap begitu. Gitu makanya kemudian kemarin teman-teman kan mengkhawatirkan ini ketika negara yang melakukan ini gimana? Ternyata kan menteri udah bilang yang mencatat kan sejarawan. Iya, betul. Jadi bukan politisi gitu. Betul, Jadi itu. Nah, saya berharap selancar itu. Saya berharap ya sebagaimana seharusnya gitu. Artinya diberi keleluasaan begitu. Ya artinya yes, gitu loh. Itu yang terpenting kan. Iya, gitu, ya artinya tidak seperti di negara totaliter di mana sejarawan ditulis di bawah todongan senjata untuk nulisnya begini ya. Ya enggak lah. Ini negara demokrasi, saya pikir dan terbukti kan ketika ada yang nggak sepakat, ada profesor yang mengundurkan diri atau doktor atau yang mengundurkan karena nggak sepakat soal penyebutan prasejarah atau nomenklatur something like that. Kayak gitu. Itu kan berkaitan dengan mungkin mazhab dia sebagai sejarawan gitu bahwa enggak ini nih, misalnya gitu loh. Ya, jadi daripada dia berlawanan dengan hati nuraninya, bagus dia mundur kan gitu. Saya pikir itu satu presiden yang baik ya. Ada orang yang berani bersikap begitu gitu. Nah, ya yang lain kan bisa menawarkan misalnya argumen-argumennya sebagai sejarawan, sebagai akademisi bahwa enggak begitu, ini harusnya begini. Saya berharap dialektika itu yang terjadi di dalam ruang-ruang penulisan sejarah itu. Karena kita tahu ya, kita sebagai jurnalis kan tahu bahwa newsroom itu tidak kosong atau tidak hampa dengan kepentingan gitu. Ada man behind the gun tuh, ada kepentingan ekonomi politik di dalam penulisan berita kan gitu. Saya membayangkan kalau penulisan sejarah itu dilakukan oleh pemerintahan, kalau dia pemerintahan totaliter atau rejim yang demagog, yang demagog, dia akan pokoknya you tulis begini kan gitu ya. Tapi hari ini kita hidup di alam demokrasi dan saya rasa ini adalah momentum untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Kementerian Kebudayaan di bawah Pak Fadlizon membuktikan gitu, bahwa pemerintahan ini pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang didasarkan atas asas-asas yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanitarian, nilai kemanusiaan, sehingga nggak ada tuh upaya untuk menggiring-giring sejarawan, dan kita yakin teman-teman sejarawan itu punya integriti sebagai saintis ya, sebagai akademisi gitu. Kita berharap sih begitu ya, tetapi kan barangkali ini ada persepsi yang belum tuned in gitu ya, bahwa ketika hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, yang terjadi di masa lalu gitu, kemudian diangkat gitu ya, ada persepsi yang muncul bahwa pertama kemungkinan apakah kemudian publik siap menerima itu. Yang kedua apakah kemudian ini tidak akan semakin memicu friksi gitu ya, dan memperkuat referensi yang dibangun sebelumnya gitu loh, memori kolektif bangsa gitu ya. Apakah kita perlu mengakui bahwa negara terutama gitu perlu jujur gitu ya, bahwa ada catatan-catatan yang barangkali tidak mengenakan yang terjadi di masa lalu, dan perlu secara terbuka gitu ya. Ya ini kan soal teknis penulisan berbeda ya gitu. Tetapi interpretasi nih. Nah, ini yang barangkali kan bagaimana kita bisa mengendalikan persepsi atau interpretasi orang publik gitu ya. Itu rumit ini. Ini kompleks, Bro. Gimana penjelasannya?
Itu kan bagian dari mitigasi resiko. Makanya tadi saya bilang itu bagian dari harusnya intended effect tuh. Jadi efek yang harus tidak bisa diperhitungkan di awal ketika satu kebijakan dibikin. Tapi kalau soal apakah publik nanti bereaksi dan seterusnya, sejujurnya kan diam-diam juga publik semua udah tahu peristiwa-peristiwa yang nggak enak di Republik ini. Betul. Diam-diam memori itu bersarang, kemudian teraktualisasi dalam berbagai aktus. Mediumnya banyak. Ada yang membuatnya jadi novel, ada yang membuatnya jadi film, ada yang bikin pertunjukan teater, ada yang bikin jadi lagu, macam-macam. Ada yang bikin jadi dokumenter. Artinya kan sebetulnya publik tahu. Dan negara tahu kalau publik itu tahu. Kan gitu. Terus apalagi yang ditunggu? Kan ya ketika upaya menyembuhkan luka itu harus dioles alkohol dan itu agak perih-perih gitu ya. Ya itu mungkin memang fase yang harus dilewati sebelum lukanya rapat, kira-kira gitu. Saya pikir iya, karena justru jangan-jangan dengan negara secara fair memasukkan itu di dalam catatan sejarah itu, official history. Mungkin itu yang bisa menjadi melegakan publik gitu. Oh iya, ternyata negara ngakuin ya ini pernah terjadi gitu. Kan itu sebetulnya. Mempercepat proses healing sebagai sebuah bangsa sebetulnya. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Gus Dur di masa itu ya. Iya. Iya. Ya, Gus Dur apologize gitu ya, declare gitu. Kemudian apakah kemudian nanti akan ditulis juga nih? Iya kan? Di bagian ini ya, di part apa? Momentum ketika Gus Dur duduk bersama siapa? Oi Hai Jun atau Pram Tempohari, itu kan momentum yang ya mungkin di luar imajinasi orang gitu. Jadi tapi itu terjadi gitu. Nah hari ini masa susah sih buat duduk bareng antara Kementerian Kebudayaan sama civil society, kan enggak lah harusnya. Apalagi di luar lingkungan itu juga mereka bersinggungan kok. Artinya ada diskusi-diskusi, ada acara-acara, semua ketemu segala macam gitu. Dan saya pikir teman-teman dari masyarakat sipil juga cukup dewasa untuk kemudian duduk bersama, bicara dengan kepala dingin, dengan fakta yang sama dinginnya gitu ya. Artinya ya faktanya frozen karena selama ini nggak pernah diangkat gitu kan. Nah oleh pemerintah kan gitu ya. Artinya saya pikir, saya berharap sih momentumnya adalah sekarang gitu. Jadi kalau mau menciptakan momentum ya jangan tanggung gitu loh. Karena ini secara outline udah keren banget. Gitu ya. Ini utuh. Kan kalau kita belajar dulu di sekolah, kita hanya mengenal Homo soloensis, terus Pithecanthropus, Homo sapiens, Wajakensis dan lain-lain itu kan kita mengenal di satu mata pelajaran antropologi di SMP. Terus untuk sejarah itu biasanya kita mendapatkan lebih dominan ke sejarah politik gitu. Terus biologi ya kita belajar biologi aja tanpa mengetahui misalnya yang endemik yang ada di sini apa misalnya gitu. Tapi ini kan menurut saya ini luar biasa ambisius. Karena dari mulai zaman prasejarah sampai zaman Indonesia kontemporer ada. Itu momentum yang luar biasa. Nah, akan lebih baik kalau niatan baik itu dilakukan juga dengan cara-cara yang tidak kalah baiknya. Dan salah satu bagian dari cara-cara yang tidak kalah baiknya itu adalah dengan menghadirkan publik yang berseberangan pandang, kemudian untuk duduk bersama membahas sebetulnya apa sih perspektifnya gitu. Karena kan kalau bicara bangsa ya ada government, ada rakyat gitu. Kalau bicaranya spiritnya adalah persatuan bangsa, jadi persatuan itu harus sudah dimulai secara epistemik. Duduk bareng dong. Gitu loh, rumusin bareng. Karena kalau cuma uji publik sekali, cukup nggak pertanyaannya? Jangan-jangan hanya jadi formalitas misalnya gitu loh. Nah kalau misalnya dia jadi polemik, justru di uji publik itu bisa di launching tanggal 8 bulan 8 ya. Bulan 8 ya. Itu kan jadi
jadi soal gitu. Ya, Maksud ya. saya makanya saya bilang jangan terlalu terburu-buru juga, dan kenapa juga harus Agustus besok sih gitu loh. Ya, apakah kemudian ini bisa disebut sebagai langkah awal atau starting point yang akan nanti berlanjut proyek ini? Ya kalau toh dia langkah awal, maka biarlah langkah awal itu menjadi langkah yang baik. Oke, ya, begitu ya. Iya dong. Ya. Jadi kalau pandangan Bung Oki sendiri ini terkait proyek ini ya? Proyek ini apakah mungkin kita juga bisa berharap bahwa ini bisa menjadi medium rekonsiliasi terhadap luka-luka, trauma-trauma gitu ya, sejarah-sejarah kelam yang pernah kita lalui bersama sebagai sebuah bangsa. Gitu. Apakah ini terpikirkan gitu ya untuk kemudian sebelum kita menyatukan kembali semangat kita gitu ya, kemudian menyatukan kembali gitu kita satu identitas kebangsaan yang semua bangga gitu atas proyek ini gitu. Harusnya sih dia menjadi momentum persatuan, karena kan dibilang katanya spiritnya adalah untuk persatuan bangsa. Betul. Kalau apakah dia bisa menjadi momentum rekonsiliasi? Iya, kalau itu tadi saya bilang, kalau sejak dari proses penulisan ini negara memberi ruang bagi publik untuk turut serta berpartisipasi menyumbang perspektif. Oke. Tentunya dengan fakta sejarah, karena nggak bisa dengan asumsi kan gitu. Makanya ketika orang berpolemik misalnya, itu kan sebetulnya respons. Ya. Ketika orang berpolemik misalnya tentang 98, itu kan respons publik. Nah, tinggal bagaimana kemudian kementerian menyikapi respons publik itu, menangkap sinyal ini. Ya. Gitu. Kalau kemudian kementerian memberi ruang, membuka ruang untuk kemudian teman-teman yang merespons itu peristiwa 98 itu misalnya, oh enggak kok, itu misalnya ada kejadian yang tidak mengenakan dan seterusnya. Kalau kementerian kemudian memberikan ruang, oh ya, agendakan aja kapan? Tatap muka, diskusi, ada para sejarawan di situ, ada tim pencari fakta di situ, ada siapa misalnya yang bisa menghadirkan fakta dan seterusnya. Apapun hasilnya, tapi paling tidak itu ikhtiar yang sudah dilakukan dan harus diterima begitu ya. Ya, apapun hasilnya harus. Ya. Kalau ternyata misalnya faktanya ada, berarti negara harus menerima. Kalau ternyata faktanya tidak bisa dibuktikan, ya teman-teman harus juga menerima. Ya begitu gitu misalnya gitu. Ini kan tantangan sebenarnya, challenge ya, ya untuk menjadi satu bangsa yang punya satu peradaban dan sejarah yang luar biasa, ya memang gak gampang kan. Tapi maksud saya itu kan challenge kita menjadi dewasa dalam berdemokrasi, bahwa ya kalau memang sejarah itu bersetia pada fakta dan fakta itu harus dihadirkan, kalau ada archive-nya atau ada artefaknya gitu, sebagai sesuatu yang secara heuristik misalnya di dalam sejarah mencukupi kriterianya, ya hadirkan aja gitu. Karena kan nggak bisa ya kemudian orang memperdebatkan sesuatu yang sifatnya asumtif gitu loh. Nah, saya sih menunggu sebetulnya momentum duduk bareng antara masyarakat sipil di satu sisi yang punya perspektif dan memiliki fakta sejarahnya dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, karena itu akan menjadi momentum yang luar biasa. Ya, seharusnya ini kan datang dari pemerintah itu. Sinyal ini sudah ada belum? Nah, nggak tahu saya, tapi nggak tahu, menteri itu kalau nggak salah di wawancara siapa pernah bilang kalau memang ada faktanya ya tunjukin aja. Tidak, artinya maksudnya undangan? Iya, artinya invitation belum, nggak tahu saya. Oke. Mungkin belum ya. Oke. Kalau itu ada, luar biasa. Menarik ya, gitu, iya, menarik. Barangkali juga bisa diartikan begini. Ini biarkan saja dulu tim yang sudah dibentuk gitu, para pakar gitu ya, expert ini, guru-guru besar gitu, yang sudah dibentuk nih jalan dulu. Kemudian publik bisa memberi masukan gitu. Apakah bisa disebut begitu? Teknisnya bisa begitu, tapi secara kan teknis, polemiknya udah terjadi nih. Salah gitu ya? Iya. Nah, misalnya gini, NU misalnya NU merasa kok porsi
keterlibatan NU dalam sejarah kemerdekaan nggak signifikan ya misalnya gitu. NU kan bisa mengajukan draft. Ya, NU bisa mengajukan draft, kemudian menghadirkan sejarawan terbaiknya untuk kemudian dikirim untuk duduk bersama negara. Gini loh. Jadi dengan ini gimana ya signifikansinya? Kira-kira begitu. Muhammadiyah juga begitu, teman-teman yang lain juga begitu. Iya, nggak gampang pasti bagi kementerian untuk melakukan itu karena semua pasti mau diakomodir. Cuma kalau terkait yang sejarah yang tidak mengenakan tadi, menurut saya gini, kalau upaya penulisan baru atau penulisan ulang dari sejarah ini atau update dari Indonesian history ini adalah satu spirit untuk persatuan bangsa, maka spirit persatuan itu harus dimulai sejak dari penulisannya. Kan gitu. Caranya tadi mengakomodir kemudian untuk duduk semeja dan ngobrol baik-baik. Karena kalau enggak, ini akan jadi saling saut terus dan enggak susah kan bagi masyarakat sipil untuk kemudian tetap menerbitkan sejarah-sejarah atau narasi-narasi alternatif. Dalam perspektif. Karena itu yang sudah terjadi selama ini. Nah, harapannya kan justru ayo dong negara ngakuin dong misalnya gitu kan. Nah, negara di satu sisi bilang, "Oke, gua akuin, faktanya bawa dong." Berarti kalau masyarakat sipil, asumsinya kalau masyarakat sipil sudah memiliki faktanya, fakta sejarahnya, tinggal apa momentumnya? Tinggal ketemu. Masa susah banget? Kayak ngopi bareng lah ya. Iya, ngopi isu sejarah, gitu. Harusnya gitu. Bro, ini soal soal optimisme dirimu ini yang melihat perkembangan ini, seberapa besar ini berlangsung prosesnya, berlangsung transparan gitu ya, kemudian terbuka gitu ya, atau nanti pemerintah barangkali begini cara berpikirnya, nanti di bulan ini saja publik kemudian bisa memberikan masukan, gitu, biarkan dulu tim ini bekerja gitu ya, barangkali begitu berpikirnya, gitu, agar apa? Bisa jadi juga begini. Agar apa? Agar kalau di awal gitu ya itu bisa banyak perspektif yang akan muncul gitu ya. Walaupun itu sah-sah saja gitu ya. Tapi apakah mungkin semua diakomodir gitu? Ini kan buku ditulis dalam satu kondisi efisiensi ya. Terus kalau nggak salah di mana ya saya lihat kan Menteri Kebudayaan juga bilang bahwa nggak usah terlalu banyak diskusi juga lah gitu. Nah itu maksudnya ya. Kan karena kalau terlalu banyak diskusi mungkin jadi anggaran lagi kan gitu ya. Tapi upayanya kan dimitigasi dengan cara melibatkan para sejarawan. Artinya orang ini tahulah harus ngapain kira-kira begitu. Betul. Sehingga saya nggak tahu ya, saya menduga ini kan sudah ada grouping ya. Yang tadi kita bilang bahwa ini jilid ini grupnya siapa yang pakar di bidang itu dan seterusnya. Saya pikir itu mempermudah. Mungkin di internal tim itu juga terjadi FGD, tapi tidak melibatkan orang banyak kira-kira begitu. Ada kalanya ini teknis ya, teknis itu. Kalau kita lagi research, kalau melibatkan terlalu banyak orang itu juga akan jadi ribet sebenarnya. Nah, ini apalagi ada keinginan untuk menyelesaikan di bulan 8, mulainya bulan 1. Ya mungkin ngejar tayang gitu ya. SKS ya. Iya, jadi karena barangkali aspek itu kali ya. Mungkin teknis begitu. Jadi sehingga ya udah uji publik di bulan ke-7 gitu kan. Cuma kan harapan saya uji publiknya tidak formalitas. Kan gitu ya. Uji publiknya bukan sekedar seremoni yang kemudian pokoknya apapun hasil uji publiknya tanggal 8 bulan 8 harus di-launching gitu. Ya kalau mau di-launching sebagai inisiatif, yang di-launching adalah inisiatifnya untuk menerbitkan buku sejarah ini, ya oke-oke aja. Artinya gini, kalau hasil uji publiknya masih perlu banyak revisi, itu maksudnya ya. Ya kan? Yang di-launching berarti kan inisiatif untuk menerbitkan ini, tapi masih perlu banyak perbaikan misalnya begitu. Sehingga ya dia bisa di-launching tahun depan atau kapan gitu. Jadi itu sebetulnya. Artinya sih kita mau bahwa uji publik itu benar-benar uji publik yang kemudian secara kepakaran dalam ilmu sejarah bisa dipertanggungjawabkan karena ini kan negara ya, bukan
bukan kita yang nulis gitu loh. Kita Iya, iya. sebagai masyarakat ini nulis ya. Kenapa? Kalau negara itu dia harus punya tanggung jawab karena dia pakai duit publik gitu kan. Apalagi kan ini budgetnya nggak sedikit gitu. Jadi ada pertanggungjawaban publik yang memang ya karena pakai duit publik gitu loh, jadi pakai duit rakyat. Jadi dia harus bisa dipertanggungjawabkan oleh publik. Gitu, dan salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah soal kualitas. Ya, Kan gitu. Iya. Nah, karena dia pakai duit publik dan harus bertanggung jawab kepada publik, salah satunya adalah aspek kualitas, maka logikanya dia juga harus memberi ruang bagi suara-suara publik yang menginginkan perspektifnya didengar dalam proses penulisan ini gitu. Nah, apakah nanti dimuat atau tidak? Pertarungannya tetap pakai kaidah sejarah. Bukan gara-gara nggak enak deh ini kan publik pakai duit publik diakomodir, nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Tetap sejarah itu punya kaidah sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah sains gitu. Jadi dia tetap punya kaidah. Kalau nggak sesuai dengan kaidah itu ya nggak bisa. Nggak bisa. Kira-kira gitu. Kalau dia rumor misalnya, ya tapi kan rumor dari publik misalnya rumornya, ya tetap aja dia rumor gitu loh. Dia nggak bisa dituliskan sebagai sebuah sejarah. Nah, tantangannya di satu sisi adalah publik harus menghadirkan faktanya, dan negara harus menyediakan ruang untuk mendengarkan fakta yang dibawa oleh publik. Betul. Itu aja sebetulnya. Ya, Bro, ini gimana sih cara ya untuk menyeimbangkan gitu atau melestarikan narasi sejarah yang sudah mapan gitu, dan memperkenalkan perspektif baru yang barangkali nanti muncul dalam proyek ini gitu, dan juga bisa jadi gitu ini bertentangan dengan narasi yang sudah mapan terbentuk. Nah ini misal gitu ya, Indonesia dijajah oleh Belanda gitu ya, 350 tahun kemudian ada temuan terbaru gitu ya, gitu tidak 3,5 abad gitu. Sejak VOC dibentuk ada sebagian pandangan yang berpikir demikian gitu. Ada sebagian lain yang bahwa ini sejak pertama kali persentuhan atau interaksi gitu dengan bangsa-bangsa Eropa masuk ke Nusantara. Nah ini kan hal-hal seperti ini kan sudah mapan ya gitu dalam memori kolektif kita ya. Gitu itu bagaimana itu nanti? Sebetulnya kan sejauh ini kita punya memori kolektif bahwa kita dijajah 3,5 abad oleh Belanda. Itu dari mana sumbernya? Kan gitu ya. Jangan-jangan itu buah dari politik kurikulum juga gitu. Bahwa kita kan diajarkan itu di sekolah. Kan gitu ya. Artinya ya instrumen pendidikan langsung nggak langsung mengajarkan kita itu. Terus itu diamplifikasi dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Dalam jokes misalnya. Kalau ada pacar yang terlalu tunduk sama pacarnya itu kemot, kita udah 3,5 abad dijajah Belanda, masa lu masih dijajah sama pacar lu kan gitu ya? Iya. Itu kan direproduksi. Iya, direproduksi ya. Di dalam jokes, ya, dalam percakapan dalam juga, everyday life gitu. Nah, itu kan alam bawah sadar. Iya. Sementara di dalam sekian rentang waktu itu misalnya relasi yang terjadi adalah relasi perdagangan yang dilakukan oleh VOC sebagai company kan, sebagai perusahaan gitu loh, bukan entitas Belanda yang kita kenal sebagai negara. Sebagai negara. Jadi, ya memang perlu retrospeksi atau perlu dijeda gitu ya. Karena kan selama ini kita terlalu terbiasa berpikir dengan kebiasaan tuh rutinitas itu, sehingga harus dijeda dan diinterupsi. Gimana caranya melakukan interupsi atau breakout itu? Menginterupsinya adalah karena dia awalnya terstruktur. Dia adalah wacana yang diproduksi dengan instrumen pendidikan, maka sekarang adalah momentum yang tepat untuk menuliskan ulang sejarah itu. Kan gitu. Yang pahit, iya. Ditulis juga, iya. Di era Jepang ada Jugun Yanfu misalnya. Betul. Pahit. Terus sejarah nggak enak buat bangsa kita. Iya. Tapi harus ditulis. Kan gitu ya. Nah, 65 misalnya. Pahit. Kok bisa ya dalam satu malam orang kayak kemasukan setan gitu loh, kayak
tiba-tiba membunuh apa segala macam, apa triggernya gitu loh. Tapi harus ditulis gitu loh. 98 misalnya malari misalnya, Tanjung Priok, banyak banget itu. Dan ya bangsa ini bangsa yang besar dan banyak sekali proses pendewasaan yang dilewati, yang harus dilewati. Dan itu harus ditulis menurut saya. Wait, mengubah mindsetnya adalah dengan memasukkan ini ke kurikulum. Kan gitu. Sehingga yang harus di TOT pertama kali adalah guru-gurunya. Gitu loh. Sehingga kalau nggak guru-gurunya yang mindsetnya di setel dulu bahwa enggak loh, bukan Belanda loh, tapi company yang lama ya, VOC gitu ya, yang punya hubungan dagang awalnya baik-baik aja, tapi lama-lama menjadi ada kultur stelsel, ada apa segala. Itu kan dari sisi pengajarnya yang harus dibenahi dulu. Dan ngebenahin yang paling gampang itu adalah dengan struktur. Jadi wacana itu baru bisa efektif sampai ke publik kalau dia melalui instrumen struktur. Nah, strukturnya adalah kurikulum. Gitu. Dan ini di level itu inisiatif yang hari ini dilakukan udah bener. Gitu loh. Karena ngubahnya kan nggak bisa pakai podcast. Harus pakai kurikulum. Gitu loh. Kalau pakai podcast dampaknya tidak memaksa kurikulum. Kalau dikurikulumkan, orang di dalam tanda petik ya dipaksa untuk membaca itu, karena kalau dia nggak baca dia nggak lulus kan gitu kan. Awalnya kan begitu, tapi lama-lama kan kesadaran itu jadi timbul. Nah, dia menjadi satu cara pandang yang dalam keseharian akhirnya oh iya ya, kita terbiasa bahwa oh iya ya, kita pernah ada fase VOC, terus pernah ada fase karena Belanda yang hadir di agresi militer sudah pihak yang berbeda gitu loh. Jadi kita tahu tuh, bisa ngebedain tuh. Nah, sekarang kan secara umum orang nggak bisa bedain. Nggak gitu. bisa. Karena ya kan mana Kenil, mana Marsose, mana orang nggak bisa bedain itu. Tapi kan itu kan sebetulnya satu rentang sejarah yang sebetulnya kalau kita mau pelajari bahwa sejarah Indonesia itu adalah sejarah yang beririsan dengan belahan dunia yang lain, sehingga kita juga harus mempelajari tentang negara itu, suka nggak suka. Ada yang namanya Volksraad, ada yang namanya Majelis Tinggi. Oh, berarti sistem pemerintahan di sana pada saat itu begini. Misalnya gitu loh. Oh, kenapa tiba-tiba ada politik etis? Oh, ternyata karena kelompok sosialis yang di sana lagi menguasai parlemennya misalnya gitu, sehingga ada kebijakan itu dan seterusnya. Dan itu kan sebetulnya cara untuk mempelajari bahwa Indonesia bukan hanya bentangan lanskap dari Sabang sampai Merauke, tapi dia adalah bagian dari dunia global yang apa yang terjadi di sini hari itu adalah juga merupakan potongan peristiwa sejarah dunia yang berdampak dari belahan yang lain. Puzzle atau penggalan peradaban. Sama kayak waktu sejarah pers misalnya, sejarah surat kabar yang dimulai dengan mesin Gutenberg, mesin cetak. Itu kan soal revolusi industri dampaknya gitu loh. Gitu. Nah, itu kan kemudian pengajar harus punya kemampuan untuk menceritakan itu, storytelling ya. Kita bisa teknik menceritakan itu bahwa apa yang terjadi di sini pada mulanya adalah dampak dari apa yang terjadi di Eropa misalnya. Begini kan gitu. Kalau gini, Bro, kalau seandainya gitu ya, hal-hal yang tidak mengenakan kemudian diakomodir juga gitu ya. Soal teknik penulisan ini bisa ini aspek teknis. Tetapi menurutmu seberapa matang kita bisa melalui proses ini, dan kita juga berharap bahwa proyek ini bisa mendewasakan kita sebagai sebuah bangsa, kan itu poinnya. Gitu ya. Apakah bisa gitu proyek ini kita harapkan dan kita tempatkan seperti itu? Harus bisa. Harusnya bisa ya. Harus bisa dan harusnya bisa. Karena ya terbukti kita sekian lama dididik di era yang udah lewat. Hari ini hasilnya kan Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad. Bisa kan? Iya. Artinya sistem bagaimana wacana itu masuk ke sistem berpikir kita melalui kurikulum bisa kan? Ya harusnya itu juga bisa sekarang. Artinya kalau mau mengubah itu harus dengan pola yang sama, dengan struktur, dengan instrumen yang sama, kurikulum, gitu. Dan menurut pandanganmu gimana, Bro, soal awareness gitu ya, awareness soal sejarah nih, kita beralih lagi sedikit ya.
Gen Z dan anak-anak sekarang, generasi muda sekarang gitu ya, terkait literasi kesejaraan, kepedulian terhadap sejarah, minatnya terhadap sejarah. Karena kita tahu kayaknya nggak tahu ya, apakah kemudian ini jurusan-jurusan sejarah makin sepi gitu ya di beberapa perguruan tinggi atau bahkan grafiknya meningkat. Harus cek data kalau Harus itu. cek data kalau itu ya. Nggak betul. bisa asumtif. Nah, Betul. cuma gini, kalau sejarah itu terus-menerus ditampilkan sebagai suatu kegiatan menghafal nama-nama, menghafal tanggal, pasti akan menjenuhkan. Betul. Tapi kalau kita diajarkan misalnya melihat konteks besar, ada eagle view, bahwa yang terjadi di kita misalnya di era 1940-an ketika Jepang cabut, itu ada efek dari Hiroshima Nagasaki misalnya. Terus bagaimana efek 65 misalnya kita melihat dari kondisi kutub-kutub dunia yang kan lagi perang dingin ya. Jadi kita melihatnya misalnya nggak hanya tentang di Indonesia ada PKI, PNI, PSI, Masyumi, NU dan seterusnya, tapi era politik aliran itu adalah satu era di mana dunia juga pada saat itu sedang terbagi menjadi kutub-kutub. Nah, kalau itu cara membacanya mungkin akan lebih menarik. Lebih menarik ya. Gitu. Karena ternyata ada interconnectivity antara kita sama Soviet. Tapi kok kenapa lebih kayaknya ke Beijing misalnya pada hari itu misalnya. Jadi itu kan sebenarnya karena orang hari itu kalau bahas komunisme misalnya di era 60-an Soviet. Kan gitu ya? Tapi enggak tuh ternyata misalnya kok Aidit lebih mesranya sama Peking misalnya karena kan ada poros Jakarta Peking. Sehingga dan kubu komunis saat itu juga terfragmentasi toh. Iya, misalnya ada yang pro, mayoritas pro ke Peking, 1-2 pro ke Soviet pada saat itu. Nah, di Cinanya sendiri ada juga yang pikirannya agak Soviet, agak Soviet. Jadi ya ada Lee Shauqi misalnya. Jadi di kita ada Nyoto gitu misalnya. Itu kan menjadi unik kan. Jadi kita belajar sejarah Indonesia itu sebagai satu rangkaian peristiwa yang kita nggak hidup di kapsul, bro. Kita tuh negara yang menjadi persilangan dari kepentingan-kepentingan global. Kayaknya itu lebih menarik kalau itu. Itu gitu loh. Kita berharap itu ya. Bagaimana ada film Shadow Play itu. Itu kan mencoba menjelaskan bagaimana kepentingan Amerika di sini dan seterusnya. Dan pasca itu apa yang terjadi dan seterusnya. Itu kan keren sebetulnya. Cara membaca sejarahnya tuh begitu. Nah, jadi kita nggak melihat Indonesia di atlas, tapi kita melihatnya di globe. Kalau di atlas, di luar Indonesia jadi peta buta tuh, bro. Kalau kita lihatnya pakai globe, kita punya gambaran bahwa yang terjadi di sini pada saat ini itu impact dari revolusi industri yang terjadi di belahan lain. Sehingga ketika datang mesin Gutenberg ke sini, dia sempat nganggur 100 tahun karena operatornya nggak ikut ke bawah oleh kapal misalnya, dan di sini belum ada yang bisa ngoperating, sehingga 100 tahun berikutnya baru bisa dioperating. Itu pun sebagai lembaran dari gereja misalnya. Setelah itu dia baru menjadi advertensi blood, setelah itu baru menjadi Staatsblad kayak gitu. Jadi ada fase-fase itu. Itu keren. Pandangan seperti itu atau perspektif seperti itu tidak dianggap atau dinilai sebagai bias kolonial kan? Enggak dong. Oke. Karena siap. Itu faktual kan? Terjadi kan? Nah, yang kita nggak tahu cara penalaran sejarah yang begitu, itu nanti itu nggak yang ditulis dalam buku ini. Itu maksudnya. Gitu loh. Iya. Itu yang kita nggak tahu. Itu kita belum tahu ya. Belum tahu. Dan itu kayaknya lebih menarik kalau secara holistik ya, ada persinggungan. Mestinya orang dari Kementerian Kebudayaan dihadirkan untuk kemudian menjelaskan sebenarnya nanti kira-kira nulisnya gimana sih gitu, tekniknya apa segala macam. Gitu. Mungkin next episode kita akan mengupayakan gitu ya. Semoga. Dan kita tidak terasa sudah sampai di penghujung waktu program ini. Bro, ini kalau bisa memberikan rekomendasi utama kepada Kementerian Kebudayaan terhadap proyek ini, gitu. Apa yang mau disampaikan? Tetap pada spirit persatuan bangsa. Berikan ruang bagi
masyarakat untuk menyampaikan suaranya, aspirasinya, tentunya dengan menghadirkan fakta. Yang ketiga, saran saya yang tadi, coba kalau bisa ditulisnya dalam perspektif yang Holistik. global tadi, Global, ya. gitu. Jadi supaya sejarah itu nggak jenuh ya, Nggak dan jenuh, kita ya. nggak kayak hidup di dalam kapsul gitu. Gitu. Mungkin itu, Oke. Bung Ali. Baik, terakhir bro, closing statement singkat dan padat terkait diskusi kita pada hari ini. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa sejarah bukan hanya tentang kemarin. Sejarah adalah juga tentang hari ini dan besok. Dia adalah satu kelindan dialektik dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan sejarah bukan apologia. Jadi dia bukan tempat orang untuk bersembunyi, melakukan self-censorship untuk mengutarakan yang manis dan menyembunyikan yang pahit. Karena ya orang bisa bilang dia journey to the past gitu. Tapi sadar atau tidak, sejarah adalah juga tentang hari ini dan besok. Artinya apa yang kita lakukan dan rute yang kita lakukan ke depan adalah juga akan menjadi rute dalam pencatatan sejarah di hari-hari yang akan datang. Sehingga kalau itu disadari sebagai satu kelindan dialektika history, kita akan sadar bahwa ya sejarah itu bukan tempat orang untuk berapologi gitu loh. Dia harus dituliskan dengan apa adanya, manis, pahit. Dia perlu diketahui agar tidak diulangi bagian-bagian yang tidak mengenakan. Ya, artinya penulisan ulang sejarah ini kita juga tidak mengharapkan bahwa sejarah kelam akan berulang, itu maksudnya tuh. Persis. Baik, terima kasih Bro Oki Sama-sama. sudah hadir di podcast kita. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program podcast Ngopi Isu. Sejarah sebagai penutup, sejarah mengajarkan kita untuk memahami masa lalu secara arif dan bijaksana, memahami diri kita saat ini sekaligus membentuk masa depan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bro Oki sudah Sama-sama. menyempatkan waktu di podcast kita. Saya Ali Ramadan beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan kita jumpa di episode mendatang.